Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 431-435. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dewa Baisi terus menatap Qin Mu yang berhati-hati dan teliti, menempelkan kaki lawannya dengan serius tanpa mengeluh. Dia menjahit pangkal kaki itu dengan kaki yang dipilih oleh dewa. Kakak senior Baisi bukan manusia, kan? Qin Mu memeriksa saraf dan mengaktifkan sistem saraf bagian yang patah, merawatnya dengan obat. Saya melihat struktur tubuhmu berbeda dengan manusia. Apa rasmu? Cahaya terpancar dari alis Dewa Baisi dan roh primordial membubung tinggi. Itu adalah seekor kuda naga yang memiliki sayap di punggungnya dan tanduk panjang di kepalanya. Surainya berkibar tertiup angin sementara tubuhnya bersinar karena warna putih saljunya. Kuda naga itu lincah dan penuh semangat, benar-benar memiliki vitalitas yang dikaitkan dengan pembawa namanya. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat sebelum memuji, kamu adalah kuda dewa. Roh primordial seperti ini langka. Menggunakan istilah kuda dewa untuk menggambarkanku juga sesuai dengan zaman. Roh primordial Dewa Baisi menatap tindakannya. Namun, aku jarang menunjukkan wujud asliku. Selama kaisar pendiri, batuk. Di masa lalu, tentu saja, sebelum kau lahir, kuda dewa sepertiku hanya bisa mengirim surat kepada orang-orang dan menjadi tunggangan mereka. Itu benar-benar membuang-buang bakat kita. Ekspresi Qin Mai sedikit berubah dan dia bertanya, kalau begitu, bagaimana kakak senior Baisi bisa pergi ke High Heavens? Sang dewa mendesah. Langit berubah, bumi berubah, bahkan dewa-dewa rendahan sepertiku pun menerima hari kami untuk bersinar. Tidak lama setelah malapetaka itu, aku menyerah. Setelah itu, reruntuhan besar muncul. Saat itu, banyak dari mereka yang menyerah bersamaku bersinar lebih terang dan semuanya lebih pandai menjilat daripada aku, jadi mereka meninggalkan dunia ini untuk menikmati hidup mereka, hanya meninggalkan sedikit dari kami. Orang-orang itu semuanya pandai menjilat, tetapi aku tidak. Bagaimanapun juga, itu tidak apa-apa, lebih baik menjadi paruh ayam daripada pantat sapi. Ia tersenyum. Meskipun orang-orang itu tahu cara menjilat, saat mereka mencapai alam atas, mereka menjadi yang terendah di antara yang rendah di sana. Karena itu, mereka lebih buruk keadaannya daripada kita yang tinggal di alam bawah, bertindak kasar terhadap orang lain dan tetap berada di tempat tinggi di atas, menikmati pemujaan dan pengorbanan orang lain. Namun, sampai sekarang, kamu masih belum lebih dari seorang pelari, kata Qin Mu sambil tersenyum. Dewa Baisi sangat marah dan aura keilahiannya meledak. Apa yang kau katakan? Qin Mu tersenyum. Jangan marah dan membuatku salah sambung, atau kau akan tetap pincang bahkan setelah aku menyambungkan kembali kakimu. Dewa Baisi mendesah. Kau benar, aku memang seorang pelari. Dulu aku pernah berlari untuk mengantar surat dan sekarang aku berlari untuk membawa bencana ke negeri ini. Semua pekerjaan kotor dilemparkan kepadaku, dan aku bahkan lebih kotor daripada sebelumnya. Tapi mau bagaimana lagi? Jika aku tidak melakukan apa yang mereka minta, akan sulit bagiku untuk lolos dari kematian. Seberapa kuatkah keempat penguasa langit tinggi? Kemampuan mereka lebih hebat dariku, tetapi mereka tetap saja hanya pelari. Tidak hanya itu, kita juga harus mempertaruhkan nyawa kita. Siapa yang bisa mengatakan berapa banyak dari kita yang akan berhasil melewati ini? Matanya menyipit karena khawatir. Sampai saat itu, senjata meteorologi lainnya belum diaktifkan. Itu berarti penguasa bintang Kiao dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Jika kau menyerah padaku, aku bisa menjadikanmu dewa gunung dan kau menikmati pengorbananmu. Mengapa kau tidak menjadi dewa gunung di samping Surging River sehingga kau dapat menemani Dragon Rearing Sovereign? Semua orang yang menggantung diri di gunung dan melompat dari tebing akan menjadi makananmu. Aku punya tempat yang bagus, ada gunung di samping Deer County yang disebut Gunung 100 Tahun. Pemandangannya indah dan gunung itu tingginya lebih dari 300.000 kaki. Jika kau menjadi dewa gunung di sana, itu tidak akan menjadi penghinaan bagimu. Dewa Baisi tersenyum padanya. Aku bukan orang yang tidak tahu malu seperti penguasa naga. Aku sudah menyerah sekali jadi bagaimana aku bisa menyerah lagi? Apakah aku masih menginginkan wajahku? Terlebih lagi, aku seorang vegetarian, aku tidak memakan manusia. Aku ingin menjadi dewa gunung di masa lalu,
Tetapi sayangnya aku terlalu cepat, jadi aku harus mengantar surat sebagai pelari. Jika aku berlari sedikit lebih lambat, aku mungkin akan mendapatkan posisi resmi. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah kemampuanmu yang merugikanmu. Dewa Baisi tersenyum. Kau orang yang baik dan juga penyayang, aku sangat mengagumimu. Setelah kau memasang kakiku, kita bisa duduk dan berbicara. Bahkan jika kekaisaran perdamaian abadi musnah, kau bisa mengikutiku ke surga tertinggi. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tetapi setidaknya aku bisa melindungimu dan seluruh keluargamu. Kinmu mengucapkan terima kasih. Senang rasanya bisa meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku sudah lama ingin pergi ke surga tinggi, tetapi aku tidak punya dupa dewa jadi aku tidak bisa menghubungi mereka. Ini mudah, aku punya beberapa. Tatapan Dewa Baisi berkedip saat dia berkata, selama kamu mengobati lukaku dan membiarkanku berhasil memanggil bencana ini, aku akan membawamu ke surga tinggi. Kinmu menaburkan sedikit bubuk di bagian kaki yang patah dan melihat saraf tumbuh dengan cepat, melambaikan tentakelnya seperti cacing tanah. Aku telah berencana untuk menandatangani fakta hitungan bumi denganmu untuk mencegahmu membawa bencana, tetapi kamu menyarankanku untuk menyerah. Kakak senior, setelah kakimu terpasang, mari kita segera menandatangani fakta hitungan bumi. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu kali ini. Dewa Baisi mengamati teknik tangannya dan melihat jari-jarinya bergerak naik turun dengan cepat. Kecepatan jari-jarinya terlalu cepat untuk dilihat oleh mata, tetapi gerakannya sangat indah, seolah-olah dia sedang memasukkan benang ke dalam jarum dan juga memanipulasi jarum untuk seni penyembuhan. Kau pernah belajar menjahit sebelumnya. Tanganmu bergerak seperti tangan penjahit, kata dewa itu dengan bingung. Agak, energi vital Kinmu berubah menjadi benang dan menghubungkan saraf-saraf. Saya telah mempelajarinya selama beberapa tahun. Dewa Baisi penasaran. Apa lagi yang sudah kamu pelajari? Jari-jari Kinmu bergerak semakin cepat saat berbicara. Keterampilan formasi, keterampilan tinju, keterampilan pupil, keterampilan pisau, teknik tubuh, penempaan, lukisan dan kaligrafi, pertukangan, puisi dan lagu. Aku tahu sedikit tentang semuanya. Saraf di kaki patah Dewa Baisi terhubung dengan kaki dewa, dan dia langsung bisa merasakannya, yang membuatnya sangat terkejut. Dia melirik Kinmu dan berpikir, kemampuan bocah ini tidak buruk dan hatinya juga tidak buruk. Aku benar-benar tidak ingin membunuhnya begitu saja. Sayang sekali. Kinmu pergi untuk menyambungkan pembuluh darahnya dan menggunakan air liur naga kilin untuk menumbuhkan daging dan darah. Sumsum tulangnya masih belum menyatu. Bagian ini adalah yang paling sulit. Kakak senior, sumsum tulang digunakan untuk menciptakan darah dan dampaknya sangat besar. Pertama-tama aku harus mengolahnya dengan obat, lalu memberinya nutrisi agar bisa menghasilkan darah. Sekarang, setelah sumsum tulangmu mulai bekerja, kau dan aku akan menandatangani fakta hitungan bumi. Kau tidak akan memanggil bencana dan aku akan membiarkanmu kembali ke surga tinggi. Dewa Baisi memeriksa semua tanaman obat, memastikan pemuda itu tidak melakukan tipuan apapun, lalu tersenyum. Tidak masalah. Kinmu menghela napas lega dan memerintahkan orang-orang untuk membawa panci besar. Setelah merendam ramuan herbal dalam air, ia menyuruh orang-orang menyalakan api dan berkata, dalam waktu sekitar 2 hari, sumsum tulang akan dapat mulai memproduksi darah lagi. Pindahkan periuk besar itu lebih dekat, tanganku tidak bisa meninggalkan periuk 5 petir, Dewa Baisi segera berkata. Kinmu tersenyum padanya. Kakak senior Baisi benar-benar melakukan semuanya dengan lancar. Apakah kamu masih takut aku akan melakukan apapun? Panci itu ada di sini, dan kamu tahu aku tidak bisa menggerakkannya. Jika tanganmu selalu memegang panci 5 petir, aku takut kamu mungkin tidak sengaja mengaktifkannya. Dewa Baisi menatapnya dan tatapan mereka saling mengunci. Kinmu tidak mundur. Dewa Baisi merasa segar dan bersemangat. Dia tertawa keras dan berkata, baiklah, sesuai keinginanmu. Kinmu duduk di dekatnya dan menunggu dengan tenang. Raja Naga Banjir Dewa menjaganya di sampingnya. Roh primordial Dewa Baisi menjaga langit, bersiap untuk mengaktifkan Five Thunder Pot kapan saja saat ia berendam di dalam pot, perlahan merasakan energi obat meresap ke kakinya yang terluka, menyehatkan dagingnya. Energi obat secara bertahap mencapai tulang-tulangnya, membawa kehidupan ke sumsum tulangnya. Nyaman. Dewa Baisi benar-benar bosan jadi dia bertanya untuk bersenang-senang, apakah Master Sekte Qin sudah menikah? Saya sudah menikah. Kinmu mengambil jam matahari dan mengamati waktu. Jam matahari itu memiliki banyak skala yang ditandai dan sangat rinci. Saya menikah 2 kali. Sayang sekali. Aku berencana untuk memperkenalkan beberapa wanita cantik dari rasku saat kau datang ke High Heavens. Dewa Baisi terkekeh.
Anak-anakmu pasti setengah manusia dan setengah kuda. Memikirkannya saja membuatku ingin tertawa. Hahaha. Kinmu tidak menjawabnya dan terus melihat jam matahari. Dewa Baisi tampak dalam suasana hati yang baik dan terus berbicara omong kosong, tertawa dari waktu ke waktu. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Tanpa sepengetahuannya, 1,5 hari berlalu sementara tawa Dewa Baisi semakin keras. Tatapannya ke arah Kinmu juga menjadi semakin tidak menyenangkan. Master Sekte Qin, izinkan saya menceritakan sebuah lelucon. Dulu, ada seseorang yang memutuskan untuk memasak bebek. Saat bebek itu sudah matang dan hendak dimakan, bebek itu terbang menjauh. Hahaha, mengapa Anda tidak tertawa? Izinkan saya menceritakan lelucon lain, bebek yang sudah dimasak itu terbang kembali dan memakan si idiot itu. Hahaha, Kinmu tetap tidak bergerak dan terus menatap jam matahari. Dewa Baisi menatapnya dengan tajam dan mencibir. Kamu tidak tertawa dan tidak berbicara, apakah kamu mendiskriminasiku? Kamu mendiskriminasiku, aku akan membunuhmu. Kinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Waktu habis, aksi. Saat dia berkata demikian, tiba-tiba terjadi getaran hebat saat 5 setan berwajah hijau dan bergading muncul di sekitar sumur wangi. Mereka berputar mengelilingi 5 panci petir dan menghilang begitu saja. Roh primordial Dewa Baisi mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi dia tidak meraih apapun. Dia hanya berhasil meraih salah satu iblis sambil meraung marah. Guntur bergemuruh dan seluruh kota suci ungu berguncang hebat. Di belakang Kinmu, Raja Naga Banjir Dewa meraung dan memperlihatkan wujud aslinya, melingkari pelataran sumur wangi. Dia menatap roh primordial musuhnya. Dewa Baisi menghancurkan iblis besar itu dan segera memanggil kembali roh primordialnya. Saat roh itu memasuki tubuhnya, dia langsung merasakan ki jahat mengalir keluar dari kakinya yang terluka, menyerang seluruh bagian tubuhnya, mengembara di antara roh primordialnya dan harta karun ilahi. Darahnya tidak bisa menahan dingin saat dia bergegas menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekannya. Sial, setelah semua penjagaan itu, aku masih tidak berhasil melindungi diriku sendiri. Raja Naga Banjir Dewa mengambil kesempatan untuk menerkamnya, dan tubuhnya mengunci Dewa Baisi dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Cengkeramannya begitu erat hingga urat-urat di dahinya pecah. Kinmu berdiri dan mengeluarkan pedang Carefree untuk melemparkannya ke tanah. Sambil tersenyum, dia berkata, kakak senior Baisi, bebek yang aku masak tidak akan pernah bisa terbang. Ambil pedang ini, kau bisa memotong sendiri bagian yang beracun. Raja Naga Banjir Dewa, biarkan dia pergi. Saat aku memasak bebek, aku suka mereka memotong diri mereka sendiri tanpa bantuanku. Sekarang setelah kau diracuni olehku, kakak senior Baisi, kau hanya bisa memotong dirimu sendiri dari leher ke bawah. Tidak ada yang bisa disimpan di bawahnya. Raja Naga Banjir Dewa ragu-ragu sejenak, tetapi tetap melepaskannya. Dewa Baisi meraung keras dan aura dewanya bergulung-gulung, meledakkan panci berisi cairan obat. Dia berjalan ke arah Kinmu dengan niat membunuh yang meluap ke langit. Raja Naga Banjir Dewa sangat gugup. Ia hendak bergerak ketika Dewa Baisi tiba-tiba membubarkan aura dewanya dan berlutut dengan satu lutut sambil mendesah. Aku sudah menyerah sekali di masa lalu, jadi bagaimana jika aku menyerah lagi? Aku bersedia untuk menyerah. Kinmu tersenyum padanya. Jangan khawatir, pemandangan di Gunung 100 Tahun sangat indah, dan kamu sangat cocok untuk tinggal di sana. Bersumpahlah kepada Earth Count. Begitu kamu melakukannya, aku akan menjadikanmu dewa gunung-gunung 100 tahun dan kamu akan dapat menikmati pengorbananmu. Setelah setengah hari, wajah Dewa Baisi menjadi sangat gelap. Dia telah menunggangi angin dan awan untuk bergegas ke Kabupaten Dir, yang berada di samping Sungai Surging, dengan cemberut. Di sekitar Kabupaten Dir terdapat bukit-bukit tandus setinggi 3.000 kaki dan sungai-sungai liar. Di mana gunung setinggi 300.000 kaki dengan pemandangan yang indah itu. Dewa Baisi turun ke tanah dan bertanya kepada seorang petani, di mana gunung 100 tahun. Itu dia. Dewa Baisi mengikuti arah jarinya dan melihat bahwa gunung 100 tahun sebenarnya adalah sebuah bukit kecil yang dipenuhi dengan suasana kematian. Saat melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Tempat itu jelas merupakan gundukan kuburan, tempat untuk mengubur mayat. Mengapa disebut gunung 100 tahun? Petani itu tersenyum padanya. Apa yang terjadi pada orang biasa setelah 100 tahun? Tentu saja, itu adalah kematian. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan gunung 100 tahun. Setiap orang dimakamkan di sana setelah mencapai 100 tahun. Dewa Baisi tercengang, tidak mengerti. Bukankah gunung 100 tahun seharusnya setinggi 300.000 kaki? Dasar bodoh. Petani itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya. Ketika orang mati berbaring, tingginya hanya beberapa inci.
Jadi bagi orang mati, bukankah gunung 100 tahun tingginya 300.000 kaki? Dewa Baisi sangat marah dan terbang ke gunung 100 tahun dengan marah. Sialan kau, bocah Qin. Tiba-tiba, sungai bergelombang terbelah dan sebuah kepala besar muncul dari tengah sungai, mengamatinya dengan rasa ingin tahu sambil tertawa. Aku berpikir siapa yang memiliki aura dewa seperti itu, dan ternyata itu adalah Dao Friend Baisi. Kenapa kau juga ada di sini? Kau baru saja mengutuk bocah Qin, jadi apa yang terjadi? Jadi, itu penguasa pemelihara naga. Dewa Baisi buru-buru menyapanya sambil berdiri di puncak gunung. Aku datang untuk membawa bencana bagi perdamaian abadi, tetapi aku bertemu dengan Master Kultus Iblis Surgawi. Tidak perlu kau jelaskan lagi, aku mengerti. Naga besar di tengah sungai itu menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi penguasa naga yang berbentuk manusia. Dia berkata dengan wajah serius, dia memiliki wajah yang sangat jujur dan terlihat mudah diganggu, kan? Bagaimana kau tahu? Dewa Baisi bertanya padanya dengan tatapan aneh. Dragon Rearing Sovereign menghentakkan kakinya. Karena wajahnya yang jujur, aku menjadi Raja Naga Sungai yang bergelombang. Satu dewa berdiri di sungai dan dewa lainnya berdiri di gunung 100 tahun, saling menatap dengan ekspresi tak bisa berkata-kata dan cemas. Angin sungai bersiul dan angin gunung menderu. Di awal musim semi, keduanya terasa dingin menusuk tulang. Setelah beberapa saat, penguasa naga perlahan-lahan tenggelam ke dalam air sambil berkata, rapikan gunung 100 tahunmu terlebih dahulu, lalu bangun kuil dewa gunung. Aku akan mengadakan perjamuan nanti untuk menyambutmu. Gunungmu terlalu sepi, orang-orang hanya akan pergi ke sana selama festival kecerahan murni atau festival hantu. Dupanya sangat sedikit, jika kau tidak dapat bertahan hidup di sana, aku akan membaginya denganmu. Dewa Baisi merasa kesepian. Penguasa pemeliharaan naga memakan daging sehingga apa yang akan ia bagikan kepadanya juga adalah orang-orang yang telah bunuh diri di sungai. Namun, ia adalah seorang vegetarian yang tidak memiliki buah atau pohon di gunungnya. Namun, ada cukup banyak mayat. Saya pikir saya harus membangun sebuah kuil terlebih dahulu. Setelah selesai, mungkin ada orang-orang beriman yang akan membawakan saya beberapa buah ketika mereka datang untuk mempersembahkan kemenyan. Selama buah-buah itu tidak rusak, saya boleh memakannya. Di Purple Chastity, Qinmu menatap Five Thunder Pot setinggi 15 meter di depannya dan kepalanya mulai sedikit sakit. Labu botol sebesar itu mengandung energi untuk memusnahkan dunia. Jika 5 awan guntur besar itu terlepas secara tidak sengaja, itu akan menjadi bencana besar yang akan memusnahkan dunia. Cult Master, bagaimana dengan Five Thunder Pot ini? Haruskah kita menyembunyikannya? Semua orang di Sekte Iblis Surgawi mengelilingi labu botol ini dan memeriksanya, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Qinmu menggelengkan kepalanya. Labu botol ini tidak aman dimanapun. Kecerobohan apapun, dan kekuatan di dalamnya akan diaktifkan. Petir surgawi akan menyambar, membunuh entah berapa banyak orang. Dia berputar mengelilingi labu botol, menganggapnya sebagai masalah pelik. Bagian terburuknya adalah bahwa Eternal Peace Empire tidak hanya memiliki Five Thunder Pot, ada lebih dari selusin senjata meteorologi seperti itu yang dapat menghancurkan Eternal Peace Empire 10 kali lipat. Qinmu tiba-tiba menjentikkan jarinya ke arah Five Thunder Pot, dan semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Dalam sekejap, awan guntur surgawi berkumpul di area seluas puluhan meter, dan petir ilahi dari 5 arah menyambar. Setelah gelombang petir itu, semua orang hangus terbakar dan wajah mereka hitam seperti arang. Halaman tempat mereka berdiri hancur total oleh petir. Dalam sekejap, ribuan sambaran petir menyambar dan bangunan-bangunan runtuh, bahkan tanah pun mencair. Qinmu memuntahkan asap hitam sambil merenungkannya. Benda ini tidak buruk untuk menempa tubuh jasmani. Meminjam kekuatan 5 awan petir besar untuk berkultivasi dapat memungkinkan seseorang untuk mengolah tubuh jasmani dengan cepat. Mari kita bawa kembali ke rumah, kembali ke kultus suci. Ketua Sekte, ekspresi semua orang berubah drastis, dan Tetua Sigong hampir berteriak, jika kita membawanya kembali ke Sekte Suci, semuanya akan berakhir jika labu itu tidak sengaja meledak. Qinmu merasa gelisah. Jika harta karun ini tidak dapat digunakan oleh Sekte Suci, bukankah akan sia-sia? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Tetua Sigong segera berkata. Qinmu mengerutkan kening dan mendesah sedih. Benda ini punya banyak kegunaan, tetapi kalian tidak tahu seberapa bagusnya. Baiklah, aku akan menyimpannya saja. Kalian bisa memindahkannya ke sarang naga sejatiku. Aku punya kegunaan untuknya. Semua orang saling memandang dengan cemas. Five Thunder Pot jelas merupakan benda yang sangat berbahaya, jadi apa gunanya? Itu jelas merupakan bom waktu yang dapat merenggut nyawa seseorang kapan saja. Kalau dia menaruhnya di sarang naga,
petir tidak akan bisa menyambar di tempat yang begitu luas, jadi kalau kekuatan 5 panci petir meletup, bahkan para dewa pun akan tersambar petir hingga mati oleh 5 awan petir besar itu. Selain menggunakan Five Thunder Pot untuk memurnikan tubuh, itu juga dapat digunakan untuk memusnahkan sekte. Jika aku bertemu seseorang yang tidak dapat kukalahkan, aku tinggal menamparnya dan menyeretnya bersamaku. Qin Mu berpikir dalam hati. Semua orang bekerja sama untuk melaksanakan teknik transfer 5 iblis, mengirim 5 panci petir ke sarang naga sejati. Saat mereka melakukannya, tidak seorang pun dari mereka yang menganggap bahwa pemimpin sekte mereka mungkin memiliki ide yang berbahaya. Qin Mu berterima kasih kepada semua orang dan memanggil Raja Naga Banjir Dewa dan Naga Kilin. Mereka hendak bergegas ke pegunungan Godbroken untuk memeriksa situasi ketika Si Yunxiang berkata, Master Sekte, Kaisar saat ini sedang dalam perjalanan ke sini dan akan mencapai kota Purple Chaste dalam 7 hari. Apakah Anda tidak akan menunggunya? Qin Mu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia berteriak, kau tidak menyuruhnya untuk tidak datang. Si Yunxiang menggelengkan kepalanya. Kamu hanya mengatakan tidak perlu menunggunya dan tidak mengatakan untuk menyuruhnya kembali. Kaisar sedang mengendarai meriam Dewa Matahari, dan kelelahan batu obat mengejutkan saat mereka bergegas dengan putus asa. Kulit kepala Qin Mu merinding dan dia hampir bisa melihat Kaisar Yan Feng mengasah pisaunya untuk memenggal kepalanya. Cepat beritahu dia tidak perlu datang lagi. Qin Mu berbalik dan melompat ke punggung Raja Naga Banjir Dewa. Kaisar tidak akan mengeksekusimu, tapi dia pasti berani mengeksekusiku. Si Yunxiang langsung mengeluh. Tidakkah kau tahu bagaimana cara memuji hal yang buruk? Qin Mu menunggangi naga itu ke kejauhan, dan suaranya terdengar dari jauh. Ubahlah cara menyampaikan berita itu kepadanya, dan dia bahkan akan memberimu hadiah. Memuji hal yang buruk, Si Yunxiang awalnya tertegun, lalu tersadar. Ia segera meminta tetua Sigong untuk membawanya menemui Kaisar Yan Feng yang berada di barisan meriam bersama para pejabat sipil dan militer yang mengikutinya. Mereka dikelilingi oleh para pengawal kekaisaran yang memiliki kehadiran yang mengagumkan. 56 tungku di meriam besar itu menyala tanpa henti, menghabiskan banyak batu obat. Mereka masih bergegas menuju kota Purple Chaste. Ketika Si Yunxiang sampai di sana, Kaisar Yan Feng sedang memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil batu obat dari kota di depan mereka. Batu obat pada baterai meriam sudah lama habis sehingga ia hanya bisa mengisinya kembali dari kota-kota di sepanjang jalan. Selamat, Yang Mulia. Si Yunxiang maju untuk melapor. Dewa Baisi dari langit tinggi mengingat kekuatan Yang Mulia yang luas dan dahsyat sehingga ia tidak berani membuat keributan dan menyerah. Sekarang, ia akan menjadi bagian dari kedamaian abadi dan menjadi Dewa Gunung di Gunung 100 tahun di daerah Rusa. Ia akan menjaga kekaisaran yang mulia sehingga kekaisaran itu akan bertahan sepanjang masa. Kaisar Yan Feng senang ketika dia melihat sekeliling pada pejabat sipil dan militer di kiri dan kanannya sambil tertawa keras. Dewa pemberontak Baisi itu benar-benar tahu kapan harus mundur. Dia tahu bahwa aku akan datang secara langsung dan dia tidak akan cocok untukku, jadi dia mungkin juga menyerah. Ini benar-benar membuatku meninju udara. Berani sekali dia menyinggung kekuatan surgawi yang mulia. Dia hanya bisa menyerah atau dia akan mati dengan menyedihkan. Lord Yan segera berkata. Semua menteri mengucapkan selamat kepada Kaisar Yan Feng, dan dia tersenyum lebar. Kalian semua telah mengikutiku jadi kalian juga mendapatkan penghargaan. Semua orang akan diberi penghargaan. Semua menteri senang. Setelah keributan itu, Sun Sot Divine Cannon berhenti sejenak saat mereka bersiap untuk kembali ke ibu kota. Kaisar Yan Feng memanggil Si Yunxiang, wajahnya langsung tenggelam. Dia mencibir padanya, gadis suci kecil dari keluarga Si, pemimpin sektemu menyuruhmu mengatakan itu. Mengapa dia tidak berani datang menemuiku? Master Sekte menggunakan segel Kaisar Manusia untuk memanggil para pahlawan dari seluruh penjuru negeri untuk mempertahankan diri dari invasi surga tinggi, menahan mereka di luar pegunungan Godbroken, mencegah musuh untuk menyerang, melindungi keselamatan kedamaian abadi. Baiklah, tidak perlu bicara sok penting. Kaisar Yan Feng mendesah. Aku tahu dia sudah berusaha keras dan memiliki prestasi tinggi. Berkat dia kali ini, perdamaian abadi tidak musnah dan semua orangnya terbunuh. Aku tidak punya niat untuk menyalahkannya. Selain itu, dia juga menyelamatkan mukaku dengan membiarkanmu datang ke sini. Bagaimana dia bisa menaklukkan Baisi dari surga tinggi? Dengan memberikan ancaman dan janji, menunjukkan kepada musuh bahwa dia lemah, menggunakan ratusan metode yang berbeda. Si Yunxiang memberitahu dia bagaimana Qin Mu telah menaklukkan Dewa Baisi, dan Kaisar Yan Feng tercengang. Menteri Qin membantu perdamaian abadi menaklukkan dua dewa di usia yang begitu muda, memaksa mereka untuk menjaga gunung dan sungai. Dengan hal-hal seperti ini,
bahkan aku lebih rendah. Aku khawatir tentang pertempuran di pegunungan dewa yang rusak, jadi aku telah memerintahkan orang untuk pergi menyelidiki, dan sudah ada berita. Hati si Yunxiang menegang ketika Kaisar Yan Feng berkata, Jenderal Perbatasan berkata bahwa ada gempa bumi terus-menerus di sepanjang sekitar 20.000 mil pegunungan Godbroken. Semua gunung telah tenggelam, dan gempa bumi telah menimbulkan kabut dan kegelapan yang menyerbu pegunungan Godbroken. Dewa-dewa hantu dapat terlihat dalam kabut, tetapi tidak ada jejak Imperial Preceptor dan yang lainnya yang dapat ditemukan. Saya ingin pergi ke sana untuk melihatnya sendiri, tetapi politik tidak boleh diganggu. Kekaisaran juga tidak boleh diganggu. Jenderal Perbatasan mengatakan bahwa tempat itu memiliki tanda-tanda menjadi bagian dari reruntuhan besar. Mereka saat ini sedang menyerang perdamaian abadi. Kekhawatiran pribadi muncul dalam diri si Yunxiang, dan dia melihat ke arah barat. Pemimpin sekte sedang menuju ke sana. Apa sebenarnya yang terjadi di sana sehingga reruntuhan besar mulai berkembang? Kinmu menunggangi naga itu hingga sore hari dan mereka akhirnya tiba di sekitar pegunungan Godbroken. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia hanya bisa melihat kabut abu-abu menutupi tempat itu lapis demi lapis. Ketika matahari terbenam di barat, matahari segera tenggelam. Ada yang salah. Pegunungan Godbroken sangat panjang dan lebar pegunungannya juga sangat besar. Pegunungan itu memisahkan Great Ruins dan Eternal Peace, membentang sejauh 100 mil. Sekarang pegunungan itu telah tenggelam, yang menggantikannya adalah kabut abu-abu tebal. Getaran tumpul datang darinya dari waktu ke waktu. Guru Kerajaan Perdamaian Abadi mengaktifkan kuali gempa bumi dan menghancurkan pegunungan ini, menenggelamkan gunung-gunung itu ke dalam tanah. Kinmu bisa merasakan getaran dari kabut abu-abu dan firasat buruk muncul di hatinya. Karena Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi telah menggunakan kuali gempa, itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak berdaya untuk membela diri. Dia kemudian tidak ragu untuk membawa mereka semua bersamanya hanya untuk menghalangi mereka menyeberangi pegunungan Godbroken. Saat matahari terbenam, kegelapan menyerbu dari barat, bagaikan banjir hitam yang menutupi langit, menelan semua yang dilaluinya. Setiap tempat yang dilewatinya lenyap tanpa jejak. Kegelapan itu tampaknya memiliki substansi dan benar-benar datang ke pegunungan Godbroken, menenggelamkannya. Kegelapan membanjiri bagian depan wajah Kinmu sebelum tiba-tiba berhenti. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat kegelapan itu seperti tebing lurus yang puncaknya tidak terlihat. Itu memisahkan malam kedamaian abadi dari malam di rumahnya. Reruntuhan besar telah menelan pegunungan Godbroken dan menyebar ke Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kegelapan baru saja menelan 100 mil. Kinmu membungkuk dan mengeluarkan sebuah bendera untuk menusukkannya ke tempat kegelapan reruntuhan besar menyentuh malam kedamaian abadi. Dia berkata dengan suara rendah, dalam beberapa hari lagi, kita akan tahu apakah kegelapan benar-benar menyebar atau telah berhenti. Jika kegelapan reruntuhan besar meluas, itu mungkin akan menjadi bencana besar bagi Kekaisaran Kedamaian Abadi. Raja Naga Banjir Ilahi, ayo masuk. Raja Naga Banjir Dewa mengakui dan berubah menjadi pemuda itu. Cahaya dewa bersinar di sekujur tubuhnya, dan dia membawa Kinmu dan naga kilin ke reruntuhan pegunungan dewa yang rusak. Naga banjir, datanglah padaku. Kinmu berteriak pelan dan mengeksekusi rahasia pengendalian naga. Naga-naga banjir itu terbang ke arahnya dan melingkari tubuhnya. Dua di antaranya menggantung di telinganya seperti anting-anting. Seketika, kekuatan sihir naga banjir menyatu dengannya, menyebabkan kemampuan Kinmu melambung tinggi dengan dahsyat. 9 surga, bangunlah. Tanda-tanda formasi berputar di mata Kinmu, dan dia membuka mata 9 langitnya. Cahaya ilahi melesat keluar dari matanya dan menembus kegelapan. Kemanapun tatapannya lewat, itu seperti lubang cahaya yang menembus kegelapan dan kabut abu-abu. Raja Naga Banjir Dewa tidak memiliki kemampuan seperti itu dan cukup iri. Kinmu membiarkannya mengikutinya dari dekat saat mereka perlahan masuk lebih dalam keruntuhan Godbroken Mountains. Tiba-tiba, Kinmu berhenti, dan Raja Naga Banjir Dewa juga melakukannya. Apa yang mereka lihat di depan mereka adalah potongan-potongan lukisan compang camping yang melayang tanpa suara. Itu adalah lukisan milik Div, tetapi benda-benda di dalamnya sudah hancur. Sesuatu tampak melompat keluar darinya, mencabik-cabiknya. Namun, masih ada sisa kekuatan yang mengerikan di dalamnya. Jika mereka tidak sengaja menyentuhnya, mereka akan menghadapi bahaya besar. Kinmu menghindari lukisan itu dan mulai berjalan lagi. Kemudian dia tiba-tiba berhenti sekali lagi, karena dia melihat ratusan lukisan compang camping dari berbagai ukuran mengambang diam-diam di kabut abu-abu. Ada juga bongkahan batu gunung besar yang tercampur di antara lukisan-lukisan itu.
Kinmu mengerutkan kening. Mereka seharusnya berada di medan perang tuli, karena dia ahli dalam melukis. Dunianya dalam melukis memiliki ribuan pemandangan berbeda yang megah dan menakjubkan. Bahkan para ahli seperti Xing'an akan disegel jika mereka tidak berhati-hati dan merasa sulit untuk membebaskan diri. Jika Div punya begitu banyak lukisan compang camping di tempat ini, orang bisa bayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Yang mulia, berhati-hatilah. Naga banjir dewa itu buru-buru melompat ke depan Kinmu, membelanya. Jangan sentuh batu-batu ini. Batu-batu ini mengandung aura dewa dan masih ada seni dewa di dalamnya. Kinmu buru-buru menjauh, tetapi kemudian dia melihat sebuah tubuh besar bergerak perlahan dalam kegelapan dan kabut abu-abu. Tubuh itu berjalan ke arah mereka. Mereka melihat bahwa tubuh itu tampak tak terkalahkan saat semakin dekat dengan mereka. Mereka hanya bisa melihat kaki yang sangat tebal menghalangi pandangan mereka, tetapi tidak ada tubuh bagian atas. Kinmu mengangkat kepalanya dan memancarkan cahaya ilahi dari matanya ke atas untuk secara bertahap melihat dada lebar tinggi di atas mereka. Menatap ke atas lagi, dia melihat wajah dewa yang mengesankan. Patung batu. Kulit kepala Kinmu merinding. Sebuah patung batu berjalan dalam kegelapan dan kabut abu-abu. Raja Naga Banjir Dewa juga merasakan darahnya membeku. Di depan mereka ada patung batu yang sangat tinggi dan kokoh yang ukurannya di luar imajinasi mereka. Bukan itu saja, patung batu itu bahkan berjalan dalam kegelapan. Maha, naga banjir di tubuh Kinmu ketakutan dan menarik kembali kepala mereka. Jangan menangis. Wajah naga kilin pucat pasi saat dia berbicara dengan lembut. Jika kamu membangunkannya, dia akan menunggangimu untuk membunuh orang. Aku ditunggangi sepanjang malam. Tiba-tiba, patung batu itu membungkuk seolah mendengar sesuatu. Sebuah wajah besar muncul dari kegelapan dan muncul di depan Kinmu dan yang lainnya. Hulinger memutar matanya dan jatuh ke lantai seolah-olah dia pingsan. Kakinya terangkat ke atas dengan kaku sementara ekornya lurus. Ketika naga banjir dan naga kilin melihat situasi tersebut, mereka langsung belajar dari teladannya dan berbaring di tanah untuk berpura-pura mati. Tuan muda, Hulinger menyipitkan matanya dan menusuk Kinmu. Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya jatuh terlentang dan menjulurkan lidahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya hitam, membuatnya tampak seperti dia telah meninggal dengan sangat menyedihkan. Ketika Raja Naga Banjir Dewa melihat Kinmu juga tergeletak di lantai dan berpura-pura mati, dia bingung. Dia adalah dewa, Raja Naga Banjir Dewa, dewa yang dihormati para naga banjir, jadi bagaimana dia bisa lolos dari masalah dengan berpura-pura mati tanpa malu seperti Hulinger dan yang lainnya. Berdebar. Raja Naga Banjir Dewa itu ambruk ke lantai, anggota tubuhnya terdistorsi. Kematiannya tampak lebih menyedihkan daripada kematian Kinmu, yang membuatnya jelas bahwa itu bukan pertama kalinya dia berpura-pura mati. Kepala besar itu tertunduk, tetapi matanya tampak buruk. Wajah raksasa itu benar-benar menyapu tubuh semua orang saat mereka menahan napas dan tetap tidak bergerak. Ish! Patung batu itu mengeluarkan desisan panjang sebelum perlahan berdiri tegak dan berjalan ke dalam kegelapan. Langkah kaki yang berirama itu perlahan menghilang. Patung batu ini sepertinya sedang mencari sesuatu. Kinmu melompat dan merenungkannya. Dari mana asalnya? Reruntuhan besar? Atau dunia lain? Apa yang dicarinya? Hulinger dan semua naga banjir merangkak naik sementara Raja Naga Banjir Dewa menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Hulinger memujinya, Raja Naga Banjir Dewa, di antara kita semua, kau yang terbaik dalam berpura-pura mati. Kau pasti sudah berlatih berkali-kali. Saat kau bebas, kau harus mengajariku lebih banyak lagi. Wajah Raja Naga Banjir Dewa memerah dan dia bergumam, tidak, jangan bicara omong kosong. Berpura-pura mati itu soal bakat. Kinmu berjalan pergi sambil berkata, ayo lanjutkan pencarian kita. Semua orang harus berhati-hati, karena kita tidak tahu apakah ada patung batu lain di sini. Raja Naga Banjir Dewa, apa pendapatmu tentang yang kita lihat sebelumnya? Raja Naga Banjir Dewa berpikir sejenak sebelum berkata, patung batu itu kemungkinan besar bukan dari reruntuhan besar. Kinmu sedikit terkejut, bukan dari reruntuhan besar. Kenapa kamu berkata begitu? Patung-patung batu di reruntuhan besar itu bertahan terhadap angin dan hujan, embun beku dan dingin, jadi semuanya sudah sangat tua dan usang. Namun, patung batu ini cukup bersih dan segar, seolah-olah baru saja menjadi patung batu. Namun, Raja Naga Banjir Suci tidak dapat memastikannya. Namun, ada juga patung batu di reruntuhan besar yang paling aneh, jadi bisa jadi patung itu tersembunyi di suatu tempat tertutup yang tidak dapat dijangkau oleh unsur-unsur. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu saat dia merenungkannya. Mungkinkah ada banyak patung batu yang tersembunyi di bawah pegunungan Godbroken? Ketika itu hancur, bisakah mereka bangkit? Itu mungkin saja,
kata Raja Naga Banjir Ilahi. Yang mulia, penguasa pemelihara naga pernah berkata bahwa asal-usul pegunungan Godbroken sangat mencurigakan. Pegunungan itu mengelilingi reruntuhan besar, memisahkannya dari kedamaian abadi. Reruntuhan besar berada dalam kekacauan tetapi di luarnya damai, jadi pasti ada yang salah dengan pegunungan Godbroken. Saat mereka masuk lebih dalam ke tempat aneh itu, kabut abu-abu dan kegelapan semakin tebal. Udara dipenuhi dengan kebosanan yang dapat membuat seseorang menjadi gila, dan dari waktu ke waktu, getaran dari earthquake cauldron akan terdengar dari jauh. Kinmu menuju ke arah gempa, dan tak lama kemudian, mereka menemukan patung batu kedua. Patung itu juga tampak sedang mencari sesuatu. Perkataan Raja Naga Banjir Dewa masuk akal. Kinmu menghindari patung batu itu dan berpikir dalam hati, patung-patung batu ini kemungkinan besar berasal dari bawah pegunungan Dewa Patah. Pegunungan yang mampu menahan keanehan reruntuhan besar itu sendiri sudah aneh. Apa yang diandalkannya untuk menghalangi kegelapan reruntuhan besar? Sejak Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggunakan kuali gempa bumi untuk menghancurkan pegunungan Godbroken, kegelapan reruntuhan besar telah meluas hingga 100 mil. Dari titik ini saja, dapat dilihat bahwa pegunungan Godbroken benar-benar memiliki kemampuan untuk menghalangi kegelapan. Pegunungan itu seharusnya muncul setelah kekaisaran kaisar pendiri musnah dan menjadi reruntuhan besar. Kinmu pernah mendengar orang-orang mengatakan bahwa beberapa dewa telah menciptakan pegunungan dewa yang rusak untuk memisahkan kedamaian abadi dan reruntuhan besar dan mencegah orang-orang dari reruntuhan besar untuk masuk. Ketika mereka menciptakan pegunungan, mereka mencapai area Gunung Meru, tetapi karena ada seseorang di atas biara petir besar, mereka mengambil jalan memutar. Tidak dapat dipastikan, tetapi dewa yang menciptakan pegunungan itu mungkin juga telah mengubur banyak patung batu di bawahnya. Tuan Muda, mungkinkah patung batu ini salah satu yang muncul di Kekaisaran Perdamaian Abadi? Tanya Hulinger. Saat Kinmu membeku, tertegun, dia menambahkan, mungkin itu patung dewa dari dekat pegunungan Godbroken. Karena banyak dewa dari surga tinggi dan praktisi kuat lainnya telah meninggal di sini, patung-patung batu dapat menggunakannya sebagai persembahan kurban untuk hidup kembali. Namun, karena pengorbanannya tidak cukup, mereka tidak dapat hidup kembali sepenuhnya dan hanya dapat bergerak. Ada kemungkinan seperti itu juga, kata Kinmu dengan curiga. Kalau begitu, apa yang dicari patung-patung batu itu? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tentu saja, kuali gempa bumi lah yang menghancurkan pegunungan Godbroken. Hulinger berkata seolah-olah sudah diduga. Kuali gempa bumi adalah senjata mereka dan mereka harus menemukannya untuk melepaskan semua kekuatannya. Meskipun Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menghancurkan pegunungan Godbroken, dia jelas tidak melepaskan semua yang ada di dalam kuali. Linger benar-benar pintar, puji Kinmu. Si rubah kecil merasa bangga pada dirinya sendiri. Hanya saja karena patung-patung batu itu bisa bergerak, mengapa mereka tidak mencari senjata meteorologi lainnya? Kinmu menggelengkan kepalanya. Menemukan senjata lainnya akan jauh lebih mudah. Selain itu, tempat ini masih bergetar, jadi jelas bahwa kuali gempa bumi masih terus melepaskan kekuatannya. Dengan begitu, seharusnya tidak terlalu sulit bagi patung-patung batu untuk menemukannya dari arah getaran. Karena itu, tebakanmu seharusnya salah. Tebakan Raja Naga Banjir Ilahi lebih masuk akal. Kebanggaan Hulinger lenyap tanpa jejak. Tiba-tiba, Kinmu berhenti dan jatuh ke lantai untuk berpura-pura mati lagi. Langkah kaki yang sangat berat terdengar dari depan mereka saat sebuah patung batu tinggi berjalan ke arah mereka. Kinmu menyipitkan matanya dan melihat bahwa bagian belakang patung batu itu dipenuhi dengan bendera. Bendera-bendera itu juga membatu, tetapi ada mata besar di setiap bendera, yang terlihat sangat aneh. Gumpalan ki hitam mengalir ke bendera di belakang patung batu. Bersamaan dengan itu, salah satu mata pada bendera berangsur-angsur berubah dari batu menjadi daging dan darah. Mata itu perlahan menjadi mata yang sebenarnya. Ia berguling-guling di atas bendera, tampak sangat kasar. Jelas bahwa energinya tidak cukup untuk melepaskan diri sepenuhnya dari keadaan membatu. Mata setan. Patung batu itu adalah setan. Kulit kepala Kinmu merinding dan dia hampir melompat. Karena itu adalah iblis, itu pasti bukan patung batu dari bawah pegunungan Godbroken. Yang berjalan di reruntuhan besar dalam kegelapan adalah monster dari ras iblis. Mereka tidak takut dengan keanehan karena mereka sendiri adalah keanehan itu. Kinmu pernah bertemu dengan Dewa Iblis dalam kegelapan, dan dia telah memancing mereka maju, membuatnya mengira pinggiran Fengdu sebagai desa bebas. Kepala desa bahkan pernah bertarung dengannya. Itu tidak benar. Jika patung-patung batu ini adalah Dewa Iblis, mengapa mereka menjadi patung batu? Dewa-dewa iblis yang kulihat di masa lalu semuanya penuh dengan kekuatan. Segala macam pikiran berkecamuk di kepalanya,
dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan. Dunia patung-patung batu itu bukanlah dunia yang tumpang tindih dengan reruntuhan besar dan kedamaian abadi. Mereka bukanlah dewa-dewa iblis dari reruntuhan besar, tetapi datang dari dunia lain. Karena mereka melintasi dunia lain, tubuh jasmani mereka berubah menjadi batu dan kekuatan mereka masih ada di luar. Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini? Pikiran Kinmu sedang kacau. Di malam hari di reruntuhan besar, ada 3 hingga 5 dunia yang berbeda, tetapi sekarang pegunungan Godbroken telah runtuh, dunia baru telah muncul. Apakah dunia baru itu akan tumpang tindih dengan kedamaian abadi? Mengapa hal yang tak terbayangkan seperti itu terjadi? Tepat saat dia berpikir sejauh ini, mata iblis pada bendera itu berputar untuk mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada Kinmu dan yang lainnya yang berpura-pura mati di tanah, dan keceriaan muncul di dalamnya. Ketakutan menyerang hati Kinmu. Bendera itu tiba-tiba jatuh dari belakang patung batu dan mendarat tepat di depan mereka. Kinmu membatalkan rencananya untuk berpura-pura mati dan segera bangkit sambil berteriak, "Raja Naga Banjir Ilahi." Raja Naga Banjir Dewa langsung berubah kembali ke wujud aslinya saat mendengarnya. Kinmu membawa Hulinger untuk melompat ke atasnya sementara Naga Kilin memimpin naga banjir lainnya untuk memanjat punggung naga itu. Naga Banjir Dewa itu kemudian melesat pergi. Di belakang mereka, patung batu itu berbalik dan tangannya menghantam dengan kecepatan yang sangat cepat. Raja Naga Banjir Dewa meraung, dan semua ki vitalnya meledak, berubah menjadi banjir yang deras. Itu berubah menjadi sungai panjang yang dengan cepat melilit lengan patung batu, mencoba menghancurkannya. Lengan patung batu itu tertekuk dan lurus, dan dengan itu, seni ilahi Raja Naga Banjir Ilahi hancur. Dia merasakan darahnya menjadi dingin dan berteriak, "Yang mulia, itu adalah dewa sejati. Itu pasti iblis sungguhan." Kinmu mengoreksinya. Patung batu itu mengangkat kakinya dan menyusul mereka dalam beberapa langkah. Tangan lainnya menghantam ke bawah, dan Raja Naga Banjir Suci itu menghindari serangan itu. Sementara itu, bendera itu membubung ke langit sebelum mendarat di tanah. Mata iblis di atasnya terus menatap kelompok itu. Ketika Raja Naga Banjir Suci melarikan diri dari jarak tertentu, bendera membatu itu akan terbang tinggi sekali lagi dan mendarat di dekat mereka. Itu seperti bendera yang sedang melompat. Patung batu itu mengandalkan mata itu untuk melihat. Tanpa mata itu, Dewa Iblis tidak akan bisa menemukan kita. Kinmu langsung tersadar dan mengeluarkan mata giok matahari dari kantong taotinya. Dia segera menempelkan matanya di punggung naga dan mengaktifkannya tanpa sepatah kata pun. Seberkas sinar matahari ilahi merobek kegelapan dan kabut, mengiris mata bendera. Sinar hitam langsung melesat keluar dari mata iblis juga, menghalangi sinar matahari ilahi. Kinmu memegang Munjadei dengan tangannya yang lain dan menyesuaikan arahnya. Sebuah bilah cahaya tipis melesat keluar dari Munjadei, dan kemanapun bilah itu lewat, ruang akan benar-benar memadat menjadi substansi. Sinar dari 1A dan 1 bulan langsung merobek sinar hitam dari mata iblis dan menghancurkan mata itu. Bendera yang membatu itu hanya menyisakan lubang yang pecah. Menggunakan Munjadei dan Sunjadei bersama-sama tampaknya menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Kinmu menahan rasa heran di hatinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat patung batu itu. Gerakannya tiba-tiba terhenti, dan memiringkan telinganya seolah-olah mencoba mendengar sesuatu. "Jangan bergerak," Kinmu berbisik pelan. Raja Naga Banjir Dewa segera berhenti dan Kinmu berkata dengan lembut, "Jalan pelan-pelan saja, jangan terburu-buru." Raja Naga Banjir Dewa perlahan merangkak maju karena takut mengeluarkan suara apapun sementara Kinmu menatap tajam ke patung batu itu. Patung itu tampak melihat sekeliling, menghantam sana-sini, menendang sana-sini, tetapi tidak menyadari kehadiran mereka. Tiba-tiba, tubuh Raja Naga Banjir Dewa berhenti dan dia berkata dengan suara gemetar, "Yang mulia, teruslah berjalan." Kinmu tidak menoleh ke belakang. "Yang mulia, lihat ke depan," seru Raja Naga Banjir Suci. Suara Hulinger juga bergetar. "Tuan muda, lihat ke depan." Di depan, Kinmu sedikit tertegun dan berbalik untuk melihat ke depan. Saat matanya menangkap apa yang dimaksud orang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong, semua akal sehatnya telah hilang. Di belakang mereka, patung batu itu menghantam segalanya dan menghancurkan seluruh tempat, perlahan-lahan mendekati mereka. Namun Kinmu tampaknya tidak merasakan apapun. Setelah beberapa saat, dia bergumam, "Guru Kekaisaran, apa yang telah kamu lakukan?" Di depan mereka, langit dan daratan tampak saling terhubung. Pemandangan yang sudah aneh itu menjadi lebih mengejutkan lagi dengan sebuah lubang besar yang terbentuk di antara keduanya. Sulit untuk menggambarkannya karena langit sebelumnya kosong, jadi bagaimana mungkin sebuah lubang bisa tertiup angin?
Tanah itu sangat tebal, tidak mungkin ditembus meskipun lubang besar dibor, yang menghadirkan pemandangan lain yang tak terbayangkan dan mengesankan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi pasti menggunakan kuali gempa bumi pada saat yang genting, meminjam seni senjata meteorologi ilahi untuk menembus daratan dan langit dunia ini dan dunia lain, menciptakan pemandangan yang luar biasa dari keduanya yang bersatu. Terlebih lagi, kekuatan Earthquake Cauldron sangat hebat, sampai-sampai luka di antara dua dunia masih belum pulih. Penghalang di antara dua dunia itu tidak dapat menyembuhkan diri mereka sendiri. Di depan lubang besar itu, keruntuhan besar dan kedamaian abadi berada di malam hari, sementara di balik lubang itu, ada matahari terbit, menyinari kastil iblis yang hitam dan tinggi. Langit dunia lain terletak di bawah cakrawala pegunungan Godbroken, sementara daratan berada di langit di atas pegunungan Godbroken. Dari sudut pandang Kinmu, dia bisa melihat daratan dunia itu, dan ada berbagai macam bangunan tajam yang tampak seperti pisau panjang, pedang panjang, dan tombak. Bangunan-bangunan itu tingginya 10.000 kaki dan dibangun dengan kepadatan yang luar biasa. Gaya konstruksinya benar-benar berbeda dibandingkan dengan yang ada di Eternal Peace. Kastil-kastil iblis yang megah dan menyeramkan terletak di atas dan di bawah gunung-gunung besar yang membentang tanpa akhir ke kejauhan. Beberapa di antaranya bahkan melayang di langit. Sinar matahari menyinari mereka, menghasilkan bayangan di pegunungan Godbroken. Pohon-pohon dan gunung-gunung di dunia itu bentuknya aneh. Bentuknya bengkok dan mengerikan. Sinar matahari dari dunia lain bersinar dari tanah dan mengenai tubuh Kinmu dan yang lainnya. Berdiri di depan lubang bundar yang sangat besar, mereka tampak seperti semut mini. Sinar matahari dari dunia lain memperpanjang bayangan mereka, tetapi dibandingkan dengan lubang itu, bayangannya sangat halus. Di bawah kaki mereka ada matahari dan di atas kepala mereka ada daratan. Mereka seperti berdiri di depan cermin yang memantulkan benda-benda secara terbalik. Selain itu, lubang itu masih bergetar pelan, membuat bebatuan di sekitar pegunungan Godbroken terangkat ke udara akibat guncangan yang terus-menerus. Tubuh Kinmu dan yang lainnya menjadi mati rasa karena getaran itu, dan roh primordial mereka menjadi tidak stabil. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan energi yang telah dilepaskan ketika Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggunakan kuali gempa bumi. Gempa bumi di sini berasal dari lubang, bukan Imperial Preceptor yang masih menggunakan Earthquake Cauldron. Hati Kinmu hancur. Setelah memasuki Godbroken Mountain Range, dia merasakan getaran dari waktu ke waktu dan mengira bahwa Guru Kekaisaran Eternal Peace masih menggunakan Earthquake Cauldron. Dia tidak pernah menyangka bahwa getaran itu berasal dari lubang yang menghubungkan dua dunia. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak ada di sana, dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap daratan yang mengambang di langit. Seorang dewa iblis yang kuat berdiri di sana, memancarkan roh primordialnya saat tubuh jasmaninya membatu. Ada banyak iblis berbentuk aneh yang seperti semut pekerja keras mengelilingi tubuh dewa iblis yang membatu untuk membangun altar pengorbanan yang besar. Puluhan ribu budak dibawa ke sana untuk dieksekusi, menciptakan pengorbanan darah untuk mengirim patung batu dewa iblis ke sana. Seorang penyihir yang mengenakan tulang dan bulu putih di kepalanya sedang membaca mantra di altar pengorbanan yang besar. Pemandangan darah yang mengalir di sekitarnya tertangkap oleh mata Kinmu dan yang lainnya. Itu adalah semacam keindahan yang kejam. Pemandangan itu mengejutkan, kejam, dan mengerikan. Dunia itu masih dalam era yang biadab dan berdarah. Seni ilahi mereka sangat primitif dan berbau darah. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bisa dikatakan telah membawa masalah besar. Kulit kepala Kinmu merinding. Kuali gempa bumi telah membuka jalan menuju dunia lain, dan tampaknya ada banyak dewa iblis di dunia itu. Ketika mereka melihat dunia Kekaisaran Perdamaian Abadi, mereka tentu saja senang melihat mangsa baru. Keinginan untuk menaklukkan muncul di hati mereka, dan mereka bahkan tidak ragu untuk membantu tubuh mereka untuk mengirim diri mereka ke perdamaian abadi. Namun, yang aneh adalah setelah patung-patung batu dewa iblis lewat, mereka tidak mencoba melakukan pengorbanan yang lebih besar untuk membuka lubang yang dibuat oleh Earthquake Cauldron. Sebaliknya, mereka mencari-cari sesuatu. Lagi pula, lubangnya sangat besar, jadi mengapa kita tidak bisa melihat setan yang datang melaluinya? Kinmu bingung. Raja Naga Banjir Dewa tampaknya telah menemukan sesuatu, karena dia berkata, "Yang mulia, pasukan iblis ada di altar pengorbanan di sana." Kinmu melihat ke arah itu, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Para budak dari dunia iblis sedang membangun altar pengorbanan besar yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tubuhnya seperti gunung besar yang dicukur rata, dan puluhan ribu penyihir iblis melayang-layang, menggunakan darah para budak untuk melukis berbagai rune. Sementara itu, di perbatasan altar pengorbanan,
pasukan iblis berjalan dengan megah menuju pusat. Mereka harus bersiap untuk menggunakan kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk mengirim pasukan mereka ke dalam kedamaian abadi. Mungkinkah mereka tidak dapat melewati lubang ini dan harus mengandalkan kekuatan pengorbanan darah agar prajurit mereka bisa melewatinya? Kinmu menatap kosong. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyeberang ke dunia lain, tetapi dia bertemu dengan penghalang tak terlihat. Jelas ada dunia lain di depannya, tetapi dia tidak bisa memasukinya. Raja Naga Banjir Dewa dan Naga Kilin juga mencobanya. Semakin kuat mereka, semakin kuat pula perlawanannya. Mereka tidak dapat memasuki ruang dan waktu orang lain. Tiba-tiba, mereka mendengar suara keras seolah-olah ada benda berat yang jatuh ke tanah. Hal itu membuat Kinmu dan yang lainnya kembali tersadar. Patung batu Dewa Iblis telah dikirim dari dunia di sisi lain. Patung batu setinggi 300 meter itu berdiri dengan tenang di sebelah kanan mereka, sekitar 300 meter jauhnya. Di permukaannya, rune yang terbentuk dari darah segar bergerak terus-menerus dan berubah bentuk, secara bertahap tenggelam ke dalam batu. Patung itu tiba-tiba bergerak dan perlahan menggerakkan tubuhnya. Jelaslah bahwa para penyihir di dunia lain telah menggunakan budak-budak itu sebagai pengorbanan darah untuk memberinya kemampuan bergerak sendiri. Hanya saja para dewa iblis masih belum bisa mentransfer energi mereka yang sangat besar, sehingga patung-patung batu itu juga tidak bisa berubah kembali ke tubuh jasmani mereka. Cepat, pergi. Raja Naga Banjir Dewa segera berlari ke kejauhan, mengitari lubang besar itu. Kinmu berdiri telentang dan melihat ke belakang mereka. Ia melihat patung batu itu membungkuk dan merangkak ke arah tanah. Lengannya mendorong ke dalam tanah seperti bor, dan tak lama kemudian seluruh patung batu itu terbenam dengan kepala terlebih dahulu ke dalam tanah. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi tanda-tanda bahwa patung itu pernah ada di sana. Patung batu ini tampaknya juga sedang mencari sesuatu. Apa sebenarnya itu? Guru kerajaan, kakek buta, apakah mereka semua masih hidup? Jika mereka masih hidup, di mana mereka bersembunyi? Kinmu mengeksekusi Nine Heavens Divine Eyes dan dengan hati-hati mencari jejak Imperial Preceptor dan yang lainnya. Saat mereka terus menuju ke utara, dia melihat lebih banyak tanda-tanda pertempuran. Ada tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Bacer dan Blind saat mereka melawan para dewa dari High Heavens. Raja Naga Banjir Dewa, berhati-hatilah. Kinmu melihat garis hitam yang diam di udara, dan Raja Naga Banjir Ilahi itu pun berhenti. Ia sedikit tertegun karena ia juga melihat sesuatu yang salah. Dia mengitari garis hitam itu. Ketika garis pandangannya bergeser, dia melihat garis hitam itu semakin lebar. Itu adalah cahaya pisau yang berhenti di udara. Cahaya itu telah membelah ruang, tetapi kemudian tersangkut. Namun, kekuatan seni ilahi dalam pisau itu tidak memudar, jadi ruang itu tidak bisa pulih. Sungguh keterampilan pisau yang mengerikan. Raja Naga Banjir Dewa tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Keterampilan pisau seperti itu dapat dikenal sebagai pisau dewa. Ketika mencapai ranah Dao, itu kebal dan sangat menakutkan. Kakek Jagal adalah pisau surga, dan ini adalah keterampilan pisau pembantaian babi. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Dia juga telah mempelajari keterampilan pisau pembantai babi sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menandingi level tukang daging. Pisau milik Bacer terlalu liar. Bahkan jika orang lain mempelajari keahliannya, akan sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan mereka. Hanya dengan menjadi segila Bacer, mereka dapat melepaskan kekuatan keterampilan pisaunya. Kemudian, kelompok itu melihat lautan api yang membakar gunung-gunung. Bahkan kegelapan pun kesulitan untuk melahap lautan api itu. Tungku kakek bisu telah hancur. Kinmu tercengang. Penyebab lautan api itu adalah tungku api mute. Begitu tungku itu pecah, api di dalamnya menyebar ke segala arah. Mungkinkah kakek bisu telah meninggal? Mereka menyeberangi lautan api dan Kinmu tiba-tiba melihat Old Rulai. Ia duduk dalam posisi teratai, dikelilingi oleh 20 surga. Dewa dan Buddha dari berbagai ukuran duduk di sekelilingnya. Di samping mereka ada dewa dari surga tinggi, dan kedua pria itu saling berhadapan. Untuk sesaat, Kinmu tertegun, lalu menghela napas. Ia membungkuk pada Rulai tua dan mengangkatnya untuk membawanya ke punggung Raja Naga Banjir Suci. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Hulinger menoleh ke belakang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Muda, mengapa biksu tua itu tidak bergerak dan bahkan membutuhkan Anda untuk menggendongnya?" Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sudah membawa dewa itu bersamanya." Hulinger tertegun. Tidak lama kemudian, Kinmu melihat Master Dao tua. Daois tua itu memegang teknik pedang dengan satu tangan dan memegang pedang dengan tangan lainnya. Ada aura surgawi padanya saat dia berdiri dengan kepala terangkat untuk melihat dewa yang telah menarik setengah tubuhnya keluar dari gunung yang dimilikinya.
Ada senyum di wajah Master Dao tua. Cahaya ilahi memancar dari mata Qin Mu, dan dia melihat bahwa jantung alis dewa telah tertusuk oleh pedang. Luka yang tertinggal sangat halus dan sulit untuk diperhatikan. Dia menatap Master Dao tua dan melihat tubuhnya compang-camping. Ada luka di mana-mana, tetapi tidak lagi berdarah. Apakah Taois tua itu masih hidup? Tanya Hulinger. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke bawah untuk membawa Master Dao tua sambil berkata dengan lembut, darahnya habis. Serangan terakhirnya telah mengubah roh primordialnya menjadi pedang yang ditusukkannya ke jantung alis dewa itu. Roh primordialnya berubah menjadi Dao setelah tusukan itu dan meledak dengan kekuatan, menghancurkan dirinya sendiri juga. Begitu kekuatan gerakan itu habis, roh primordialnya juga menghilang. Orang yang menempuh jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Meskipun jalan Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Dao berbeda, Qin Mu tetap sangat menghormati guru Dao tua ini. Hulinger menjadi serius dan merapikan pakaiannya. Kemudian dia membungkuk hormat kepada Master Dao tua. Orang yang berpikiran tinggi dan saleh di usia tuanya, orang yang hatinya penuh dengan gairah yang membara. Salut! Ketika para naga banjir melihat ini, mereka semua berdiri dengan kaki belakang mereka dan menangkupkan cakar mereka. Maha! Mereka terus berjalan maju hingga mereka melihat seekor ular besar tergeletak di tanah. Itu adalah Willow Immortal. Kelompok itu semakin jarang melihat patung-patung batu dari dunia lain, tetapi suasananya semakin suram. Sudut mata Qin Mu berkerut karena takut melihat mayat-mayat Cripple, Granisi, dan yang lainnya. Dia juga menyeret Willow Immortal di punggung Raja Naga Banjir Suci. Kepala desa berkata bahwa perlu ada orang yang mengumpulkan mayat-mayat itu. Kakak senior Willow Immortal, aku di sini. Ikuti aku pulang. Mereka kemudian melihat White Immortal yang tubuhnya dipenuhi duri-duri berwarna perak yang dililiti seutas benang. Ia memegang piring dengan jarum-jarum perak di tangannya. Ada lubang besar di dadanya, sebuah tangan masih mencuat dari sana. Dia pasti telah membunuh lawannya dan tidak menyangka lawannya masih bisa bunuh diri sebelum akhirnya tewas. Lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi, hanya bebatuan gunung yang mengambang di tengah kegelapan dan kabut. Qin Mu dan yang lainnya berjalan mendekat, dan gaya magnet di bawah kaki mereka tampak menghilang. Ada medan gaya aneh di sana, dan Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang. Bintang-bintang surgawi yang agung. Nenek, jantungnya tak kuasa menahan debaran kencang. Di atas mereka adalah langit berbintang yang dibentuk oleh kekuatan telapak tangan bintang surgawi yang agung, dan dia melihat nenek si duduk tak bergerak di langit berbintang. Wanita cantik itu mengulurkan telapak tangannya seolah-olah dia baru saja menggunakan seninya. Dia tampak luar biasa. Qin Mu menahan kegelisahan di hatinya dan mengalihkan pandangannya dari tubuh nenek si. Dia kemudian melihat Jagal dengan pisaunya berdiri di atas bintang surgawi. Tubuhnya tinggi dan tegap, kedua pisaunya berdampingan, tetapi dia tidak bergerak dengan baik. Qin Mu kemudian melihat petapa King Yu. Ia sedang memegang kecapi ekor kuda, yang saat itu diletakkan di samping sikunya. Ia duduk dalam posisi lotus, dan benda yang ia duduki juga merupakan sebuah bintang. Selanjutnya, Qin Mu melihat si bisu berdiri di atas bintang api dari bintang-bintang surgawi yang agung. Jantung Qin Mu bergetar hebat, dan dia hampir muntah darah. Dia mengalihkan pandangannya dengan susah payah dan melihat guru kekaisaran perdamaian abadi. Lelaki itu duduk di kuali gempa yang di bawahnya terdapat salah satu bintang dari bintang-bintang surgawi agung. Qin Mu mengalihkan pandangannya dari tubuhnya dan melihat Rat Immortal, Fox Immortal, dan orang-orang lainnya. Cripple telah membawa apotecari, yang masih berdarah, untuk duduk di salah satu bintang juga. Blind menundukkan kepalanya sambil bersandar pada tongkat bambunya. Ada juga bintang di bawah kakinya. Matua bagaikan seorang Buddha, Tuli memegang kuas, Ratu Yi memegang pisau bersayapnya, dan Raja Kun masih memiliki tanduk di kepalanya. Mereka juga berada di dalam bintang-bintang surgawi yang agung yang telah meledak dari telapak tangan nenek si. Masing-masing dari mereka berdiri di atas sebuah bintang. Di mana Suster Jing? Mengapa dia tidak ada di sini? Qin Mu buru-buru melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak Yan Jingjing. Sekalipun itu adalah kapal matahari, ia takkan mampu menghalangi para dewa dari langit tinggi, kan? Tiba-tiba, seberkas cahaya terang melintas di depan mereka, dan Qin Mu melihat matahari. Matahari itu setengah hitam, jadi hanya ketika matahari itu berbalik, mereka berjemur di bawah sinarnya yang terang. Kapal matahari itu sangat besar, sehingga walaupun badannya tertutup puncak gunung, sinar matahari masih dapat terlihat samar-samar dari sisi lainnya. Namun, Sun Sip tidak menunjukkan gerakan apapun. Auranya tidak terasa. Hati Qin Mu tiba-tiba tenggelam. Hulinger saat itu berkata, "Tuan muda, saya tidak melihat Yellow Immortal dan Tuxing Feng."
Kinmu menenangkan diri dan terus melihat sekeliling dengan dua sinar ilahi yang keluar dari matanya. Dia melihat seorang dewa berdiri di belakang nenek si dengan jari-jarinya disatukan seperti pedang, menunjuk ke belakang kepalanya. Namun dewa itu membeku di tempat dan tidak bisa bergerak. Selanjutnya, Kinmu melihat penguasa bunga langit tinggi. Dia adalah seorang wanita dengan bunga-bunga yang mekar di bawah kakinya, memenuhi langit seolah-olah bunga-bunga itu tumbuh dari langit. Dia berdiri terbalik di salah satu bunga seolah-olah sedang berjalan di langit untuk menyerang medan kekuatan bintang surgawi yang menyeluruh. Namun dia juga membeku, tidak bergerak sama sekali. Kinmu kemudian melihat dewa ketiga yang berada di langit di atas kapal matahari. Dia merentangkan cakarnya seolah-olah hendak menyerang seseorang di kapal. Namun dia juga membeku di udara. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat dewa-dewa lain dari surga tinggi. Mereka berada dalam posisi yang berbeda-beda, seperti mereka terjebak di tengah pertempuran. Tidak ada satupun dewa yang masih bisa bergerak. Apakah mereka sudah mati? Kinmu ingin menenangkan pikirannya, tetapi dia terus merasa sulit melakukannya. Pemandangan ini sungguh aneh. Semua orang berdiri tak bergerak seolah-olah waktu telah berhenti. Namun, jika waktu benar-benar telah berhenti, bagaimana mungkin Kinmu dan yang lainnya tidak terpengaruh? Yang mulia, mereka seharusnya masih hidup, kata Raja Naga Banjir Dewa itu tiba-tiba. Saya masih bisa merasakan aura mereka. Napas mereka panjang dan tersengal-sengal. Hanya beberapa dari mereka yang tidak memiliki napas tersisa. Yang aneh adalah roh primordial mereka tidak ada di dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah ditarik keluar dari dalam diri mereka. Kinmu sedikit terkejut. Roh primordial ditarik keluar dari tubuh mereka. Raja Naga Banjir Dewa mengangguk dan berkata, tidak ada roh primordial di dalam tubuh ini. Aku dapat menebak dari sudut pandang nenek si dan guru kekaisaran perdamaian abadi bahwa itu pasti semacam formasi roh primordial. Ketika seni dewa mereka tiba-tiba meledak, roh primordial semua orang ditarik keluar dengan paksa dari tubuh mereka. Jika aku melanjutkan tebakan ini, luka-luka mereka pasti sangat parah sehingga mereka hanya dapat memutuskan untuk menggunakan roh primordial untuk bertarung. Kinmu menghela napas lega, dan hatinya sedikit rileks. Mereka tidak mati, mereka hanya bertarung dengan roh primordial mereka. Raja Naga Banjir Ilahi, kamu lebih berpengetahuan dalam hal ini, apakah kamu tahu kemana roh primordial mereka pergi? Kecepatan roh purba sangat cepat, ia dapat menempuh jarak puluhan ribu mil dalam sekejap, bergerak melalui kekosongan yang tak terbatas. Jadi roh purba mereka seharusnya tidak berada di sini. Tujuan mereka bukanlah sesuatu yang dapat ku ketahui. Kinmu tidak bisa berkata apa-apa. Namun, pada saat berikutnya, dia bertanya dengan suara serak, siapa di antara mereka yang sudah tidak punya napas lagi? Raja Naga Banjir Dewa menunjuk ke arah apoteker, lalu si cacat, si tuli, Raja Kun, dan si tikus abadi. Hati Kinmu menjadi semakin berat. Ada juga beberapa dewa dari surga tinggi yang tidak memiliki napas lagi. Roh purba mereka pasti telah kalah dalam pertempuran, kata Raja Naga Banjir Ilahi dengan suara rendah. Wajah Kinmu menjadi gelap, dan dia bangkit untuk mencapai kapal matahari. Dia melihat bahwa semua orang di dalamnya membeku. Dari situ, jelas bahwa ketika nenek si dan yang lainnya telah mengeksekusi formasi roh primordial semua orang di sekitarnya dibawa pergi, tidak peduli apakah mereka manusia atau dewa. Tuan Muda, Hulinger melihat wajah Kinmu, dan hatinya menjadi gelisah. Tuan Muda, mereka tidak akan mati. Kinmu memejamkan matanya sebelum membukanya lagi dengan tekad. Raja Naga Banjir Ilahi, datanglah dan pinjamkan aku kekuatanmu. Aku ingin menggunakan kekuatan sihir dewa untuk mengeksekusi pemandu jiwa. Selama jiwa mereka tidak padam, aku akan dapat memanggil mereka kembali. Raja Naga Banjir Dewa ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Muda, tubuh jasmani Anda mungkin tidak mampu menahan kekuatan sihir saya. Saya berbeda dari naga banjir ini, saya dewa dan mereka bukan. Anda dapat menahan dengan harta karun ilahi jembatan ilahi Anda untuk meminjam kekuatan mereka, tetapi jika Anda meminjam kekuatan sihir saya, Anda hanya akan menghancurkan harta karun ilahi jembatan ilahi Anda, karena jembatan itu sendiri telah rusak. Aku bilang padamu untuk meminjamkanku, jadi pinjamkan saja padaku, kata Kinmu dengan tegas. Raja Naga Banjir Dewa tidak berdaya dan hanya bisa meletakkan mayat Master Dao Tua, Rulai Tua, dan yang lainnya. Yang mulia, saya akan berubah menjadi naga besar yang akan berbaring di tulang belakang Anda untuk menopang tubuh jasmani Anda agar tidak hancur berkeping-keping. Namun, saya tidak dapat melindungi harta karun dewa. Jika Yang Mulia tidak dapat menahannya, beritahu saya dan saya akan mengambil kembali kekuatan sihir saya.
Lakukan itu. Wujud Raja Naga Banjir Dewa itu menyusut dengan cepat dan berubah menjadi naga banjir biru safir sepanjang 3 meter yang menempel di punggung Kinmu. Kemudian, wujudnya perlahan memudar, berubah menjadi tanda naga banjir biru safir di punggung Kinmu. Itu seperti tato. Kinmu mengeksekusi rahasia pengendalian naga dan langsung meminjam kekuatan sihir naga banjir. Ledakan dapat terdengar dari tubuhnya saat harta karun Dewa 7 bintang, harta karun Dewa makhluk surgawi, harta karun Dewa kehidupan dan kematian, dan harta karun Dewa jembatan Dewa semuanya terbangun. Kekuatan sihir naga banjir sudah sangat padat dan memenuhi jembatan ilahinya hingga penuh. Selanjutnya, dia mengarahkan kekuatan sihir Raja Naga Banjir Ilahi, dan seketika, kekuatan sihirnya yang kuat menembus harta karun ilahi jembatan ilahi dan langsung menuju ke surga surgawi. Roh primordial Kinmu dihantam oleh semua kekuatan sihir itu dan menyeberang ke tepi seberang, melewati jembatan dewa. Ia diangkat oleh kekuatan sihir yang dahsyat menuju istana surgawi. Namun, kekuatan sihir Raja Naga Banjir Dewa tidak cukup untuk membawanya ke surga surgawi. Ia terpaksa berhenti di gerbang surgawi selatan, yang dianggap baru saja memasuki wilayah tersebut. Jembatan suci yang mulia tidak rusak. Raja Naga Banjir Dewa sangat terkejut, tetapi pada saat itu, Kinmu membangkitkan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi dan bahasa iblis yang samar keluar dari mulutnya saat dia mengeksekusi pemandu jiwa. Itu adalah mantra dari Sekte 9 Hantu dan bukan seni sihir yang luar biasa di Kekaisaran Perdamaian Abadi, namun itu adalah sesuatu yang pernah menyebabkan kekacauan di negeri itu. Ketika Kinmu pertama kali masuk ke Imperial College untuk mempelajari teknik dan seni ilahi, dia tidak memilih yang memiliki kekuatan luar biasa. Sebaliknya, dia menemukan Soul Guide dan Ghost Transferring Guts Dispatching Runes Command karena dia merasa bahwa kedua mantra ini eksotis dan mampu melepaskan kekuatan di luar imajinasi seseorang. Perintah mengirim rune Dewa Pemindahan Hantu merupakan mantra yang ditinggalkan di Kekaisaran Perdamaian Abadi oleh Raja Iblis Dutian yang berencana menggunakannya untuk merebut tanah bagi rumah baru rakyatnya. Asal-usul Soul Guide juga tidak seharusnya bergantung pada Nine Spectre Sect. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka dirikan. Mantra ini tampaknya memiliki hubungan dengan Yudu, dan Kinmu bahkan menduga pada satu titik bahwa itu mungkin berasal dari sana. Itu adalah mantra yang termasuk dalam kategori jiwa Yudu. Hanya saja pengetahuannya tentang bahasa Yudu masih kurang dan dia tidak tahu banyak tentang dunia Yudu yang misterius, jadi dia tidak bisa mengembangkan mantranya secara maksimal. Meski begitu, pencapaiannya dalam Soul Guide sudah jauh melampaui apa yang telah ditunjukkan Sekte Nine Spectre saat itu. Gerbang pengaruh surga, buka. Teriak Kinmu, dan sebuah pintu mengerikan tiba-tiba terbuka di belakangnya. Kekuatan sihirnya sangat dahsyat, dan gerbang pengaruh surga juga menjadi sangat besar dan tinggi. Dua pintu gerbang yang panjangnya beberapa ratus meter terbuka, dan dunia Yudu langsung muncul dalam kegelapan. Ki Iblis bergulir keluar dan menyerbu kegelapan reruntuhan besar, memancarkan aura yang membuat hati para dewa hantu berdebar kencang. Praktisi seni ilahi Sekte 9 Hantu tidak dapat mengolah pengaruh gerbang surga. Mereka hanya dapat meminjam panduan jiwa untuk membentuk gerbang yang terhubung ke gerbang Yudu, tetapi Kinmu bisa. Pengaruh gerbang surga yang telah diolahnya adalah asli. Setelah gerbang terbuka, kekuatan mantra pemandu jiwa langsung meledak, dan rune yang memancar dengan cahaya redup menyerbu ke Yudu. Rune-rune itu menerangi jalan dalam kegelapan yang tampak seperti jembatan terapung yang membentang tanpa henti ke kedalaman. Setelah beberapa saat, bebatuan gunung itu tiba-tiba terbalik dan tampaklah kerangka-kerangka keluar dari bawah tanah sambil menari-nari dan menggerakkan tangan dengan gembira. Di Eternal Peace Empire dan Great Ruins, daratan terus-menerus menggelembung. Segala macam mayat dan kerangka berhamburan keluar dari tanah. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kinmu mengerutkan kening. Semakin banyak jiwa yang dituntunnya keluar dari Yudu. Namun, meskipun mereka berasal dari berbagai makhluk hidup yang telah mati di dekatnya, dia tidak berhasil memanggil jiwa apoteker, si cacat, dan yang lainnya. Mereka tidak ada di Yudu. Tidak peduli siapa yang membawa kalian pergi, aku akan menemukan kalian. Kinmu menggertakkan giginya dan meraung marah. Pengaruh gerbang surga tiba-tiba meluas dan kekuatan pemandu jiwa meningkat drastis. Kakek apoteker, bawa jiwamu kembali ke sini. Fengdu ada di depan. Di alam orang mati, seorang mutan berkepala burung memimpin sekelompok orang. Ia berkata kepada apoteker, si cacat, dan si tuli, teman lamamu sedang menunggumu di jembatan ketidakberdayaan. Teman lama, apoteker itu bingung. Teman lama yang mana? Dewa berkepala burung itu tersenyum. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Ketika mereka sampai di jembatan ketidakberdayaan, apoteker,
si cacat, dan yang lainnya tercengang ketika melihat seorang kepala desa yang berbadan sehat berdiri di tengah jembatan. Semuanya, kita bertemu lagi di jembatan ketidakberdayaan, kalian masih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kabut hitam bergolak di bawah jembatan ketidakberdayaan dan pusaran air besar terbentuk. Dari sana, terdengar suara gemuruh marah, kakek apoteker, bawa jiwamu kembali ke sini. Apoteker, Kripel, dan yang lainnya di jembatan tiba-tiba merasakan dunia mereka mulai berputar saat mereka terseret ke dalam pusaran air oleh kekuatan aneh itu. Mereka jatuh ke dalam jurang tanpa kemampuan untuk melawan. Teriakan kemarahan yang dahsyat terdengar dari Fengdu. Setan mana yang berani membuat keributan di Fengduku? Tubuh Raja Yama berangsur-angsur bangkit, dan dia melihat ke bawah ke pusaran air di kedalamannya. Dia melihat wajah Kinmu. Raja Yama sedikit tertegun.